hampir. Kenapa? Karena perwujudan di muka bumi sudah bermegah-megah. Ya, sudah bermegah-megah, sudah bertinggi-tinggi, berjulang-julang. Sudah ramai-ramai karya-karya yang dibuat-buat demi kepentingan. Itu sebuah bukti nyata akan terjadi suatu pengalihan pengaruh dari kalangan agama pun akhirnya akan diperjualbelikan demi kepentingannya. Itu ada pasti itu. Itu tidak jauh berbeda diceritakan bahwa terbit matahari dari barat. Tidak akan, kalau kenyataan terbit matahari dari barat terbenam ke timur, itu nggak akan mungkin sebuah nyata sih, tapi itu adalah sebuah simbolis, sebuah teka-teki untuk memberitahukan keadaan waktu itu seperti apa. Maka ada sebuah pengalihan yang berbeda. Ya. Kan pernah dengar ya, terbit dari terbitnya dari barat terbenam ke timur. Kan namanya berbalik. Dan di sisi kebaikannya, ya di sisi kebaikannya nih, ya orang yang baik itu akan muncul dari timur. Ada dua ya. Rampes, ini siapa sih? Aduh, nomor semua ini. Biasanya kalau nomor semua ini Kang Febri deh. Sehingga kita ini mengalir ya kan, kajian-kajiannya. Tapi pesannya itu Mamang, bukan Mamang menggurui ya. Bukan. Ya itu sempatkan saja. Sempatkan di dalam 24 jam ada waktu khusus. Taruhlah setengah jam. Kalau nggak bisa 10 menit. Masa sih sampai 10 menit doang? Ya kan? Setengah jam atau 1 jam. Yaitu hubungan khusus. Hubungan khusus ini jangan libatkan sedikit pun. Coba benar-benar sebuah ketulusan, sebuah syukur, kepasrahannya. Jangan lepas dari istighfar, kalimat tauhid, dan sholawat. Istighfar adalah penyadaran bahwa diri kita penuh dengan lumuran dosa. Dan kita menyadari, ya kan, langsung kita duduk di dalam diri. Yaitu kalimat tauhid. Dan berserah diri kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mulianya Allah diberikan, ilmunya Allah diberikan, rezeki kekayaannya Allah diberikan, ampunannya Allah diberikan,
kuasa kebesarannya Allah diberikan. Itu rahmat, hidayah, berkah, rahmat, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tingkatannya, hidayah, rahmat, berkah, hidayah, berkah, rahmat, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perjalanan juga. Mamang sering kan, mungkin sering pernah istighosah. Dia masuknya untuk ke sana, untuk membiasakan diri untuk ke sana, diberikan tata caranya, dikenali makom-makomnya, kedudukannya, sehingga tidak ada sebuah kesimpulan, tidak ada lagi sebuah narasi, tidak ada lagi sebuah pemahaman, tidak ada lagi sebuah menduga-duga, tidak ada. Yang ada berjalan sesuai dengan makomnya, berjalan di makomnya hati sebagai kejujuran ucapannya, berjalan di napasnya untuk menyambungnya, dan berjalan sampailah ke rasa. Apa yang kita ucapkan atau yang kita zikirkan, maka melibatkan ketiga-tiganya. Hati berucap, napas berjalan, rasa bertemu. Tidak menyimpul-nyimpulkan, tidak menduga-duga, tapi adanya sebuah perbuatan berjalan. Kalau bahasa lainnya namanya seperti meditasi atau tirakat. Atau bahasa lain keheningan atau kekosongan. Awas ya, terkadang di umum bahasa kosong itu sudah menganggap udah kosong di atas gitu. Belum, jauh, masih sangat jauh. Kosong itu ranah di dalam kita ini. Setelah kita bisa mampu melepaskan pemelekatan apapun atau nafs-nafs, maka di situ akan hening, akan gelap gulita. Barulah di situ akan ada fase batas antara kegelap hening, gelap gulita, baru yang terang. Nah, barulah di situ. Yaitu perpindahan ya, dari mulai tubuh zahir masuk ke batin, namanya terang menderang. Bukan mau hening udah baru itu udah digiring lagi ke yang lain, wah kosong, ya kan? Pernah ya mendengarkan kata-kata kosong, kajian-kajian kosong. Menyimpul-nyimpulkan sebelum ada alam kosong, katanya gitu. Padahal masih ranah kita ya. Coba deh, seandainya ya Kang Nur ya, kayak lain lah semuanya. Coba dimeditasi, berzikir, akan ada fase peteng. Tidak semua kosong gelap gulita. Tidak terdengar suara apapun, sudah tidak ada merasa tubuh apapun. Itu masih fase kita itu. Gitu. Begitu pas benar-benar gelap gulita, heningnya luar biasa, ya. Baru di situ baru mendapatkan yang namanya ketenangan. Nah, begitu terus menerus nantinya akan begitu terang menderang,
barulah masuk ranah Maha Suci Allah memperjalankan hambanya. Itu di situ. Berarti kan masih panjang kan perjalanan loh. Masih panjang. Tapi kalau sudah masuk ke pas itu udah lebih biasa udah. Ano terang benderang. Untuk sampai ke sana kita jangan sampai terjebak lagi berhalu ya, atau berkhayal dengan pemahaman-pemahaman atau informasi-informasi ini. Jangan sampai kita itu berkhayal. Tapi yang dikuatkan adalah ranah kitanya. Ayo cek kembali, tata kembali, rapihkan kembali, kenali kembali, dan serahkan. Karena dulu waktu kejadian bayi sangat rapi, tertata, bersih, suci. Tidak ada sedikit noda, tidak ada. Maka di sana akan diperjalankan. Masih diperjalankan ini yaitu akan berjalan di dalam sebuah tingkatan-tingkatannya atau tangga-tangganya atau lapisan langit-langitnya. Akan saling meninggalkan, menanggalkan. Kalau seandainya kita mulai dari 7 ya, untuk kepada yang 1 contoh. Untuk naik ke 6 maka ditanggalkan yang 7. Untuk naik ke 5 maka ditanggalkan yang 6. Untuk naik ke 4 maka ditanggalkan yang kelimanya. Terus sambil menanggal. Di dalam 4 nggak ada 5, 6, 7 nggak ada. Yang ada 4. Naik lagi ke 3. Yang 4 nggak ada, ada 3. Naik lagi ke 2. Tidak ada 3-nya, ada 2. Naik lagi ke 1. Karena itu adalah sejati-sejati yang disebut tadi diri-diri. Dirinya semata. Dirinya semata ini ya dirinya, tidak ada diri-diri yang lain, ya diri yang makom-makom itu. Namanya ketauhidan. Loh, kita masih banyak diri yang lainnya, masing-masing udah membayangkan, melamun seolah-olah udah naik ke 1. Ada yang melebihi di atas 1 mana. Padahal bau-bawa itu yang noda-nodanya lembaran dosanya. Padahal di sana sudah tidak ada. Ya kan, kalau udah masuk ke dalam 1 contoh 3 saja. Apakah ada 4? Apakah ada 5? Apakah ada 7? Apakah ada 6? Enggak ada. Yang 4 itu sendiri. Ya Kang Hussein, makasih. Maka bahasa melepaskan akuan itu ada tingkat-tingkatannya. Ya, akuan-akuan. Cobalah lakukan sesuai dengan, barangkali semuanya punya bimbingan, punya guru-guru yang punya pemahaman masing-masing. Yang ditanya ini jalankan. Tapi mama ngasih tahu ya, ini ya, untuk ke situ luar biasa di usianya. Malas, ya kan? Terkadang meriang, terkadang panas dingin untuk melakukan itu. Malas, ya kan? Terkadang ada pengaruh saja yang lain membuat sibuk, ya kan? Tergoda, terpengaruh dengan yang lain-lain.
Iya betul. Udah ya. Padahal mah singkat banget ya, cuman begitu doang. Tapi begitu sudah masuk ke kamar mandi, ya kan, melakukan mandi. Ya, begitu udah mandi langsung berdoa, langsung coba deh, beda. Itu mau melakukan awal saja karena bagusnya harus mandi. Gitu. Dan akan lagi bagus setengah malam. Sepertengah malam. Itu kan sudah benar-benar menguji kita tuh. Di pertengah malam atau jam 12, jam 1 lah taruhlah. Bisa nggak melatih di kalau waktu orang sudah pada tidur masanya, ya, di kalau waktu sudah badan melemas karena kecapean, ya, di kalau waktu keadaan udah ada rasa keheningan, ketakutan, dingin, ngantuk, bangkit langsung kan, berdiri, masuk ke kamar mandi. Kita mandi, berwudu, langsung kita lakukan sholat, terus berzikir. Coba, yang dinilai apakah? Sebuah perbuatan. Amalan tuh orang juga bisa sampai ribu-ribu. Ya. Sholat juga orang semua bisa ungkat-ungkat. Betul nggak? Orang melakukan semua kebaikan juga bisa. Tapi yang dinilai itu adalah sebuah ketulusan, kesungguhan, keistiqomahan, dan kesabaran yang nampak. Kesabaran itu yang diulang-ulang ya. Coba dinilai itu sebuah perilaku, kepribadiannya tumbuh, itu dapat nilai kan? Itu yang dinilai. Dan benar-benar diberi ujian dengan situasi kondisi, dia tetap melakukan lagi. Dikasih ujian lagi, masih ujian tuh godaan-godaan ya, tetap melakukan lagi, Pak. Udah Kang, Mamang yakin, mana Mamang yakin orang tersebut akan diangkat derajatnya. Langsung diberikan kemampuan. Emang mudah mengutarakan ini, sangat mudah menyimpulkannya, mudah itu menerangkannya. Tapi luar biasa loh, apalagi dengan situasi kondisi zaman sekarang Kang. Beda waktu Mamang dulu. Ya, dengan zaman sekarang ini sangat beda sekali. Lebih kuat lagi pengaruhnya di sini zaman sekarang. Ya kan? Wah, udah ditambah lagi godaan HP, udah. Yang HP ini bikin godaannya luar biasa ini. Ya. Udah banyak pikiran-pikiran, udah banyak bayangan-bayangan, udah banyak gambaran-gambar, halusinasi, kehidupan, keindahan. Udah kan itu jadi godaan. Ya kan? Udah banyak yang cantik-cantik, molek-molek. Hah? Tuh